Al-Baqarah ayat 77. Awala ya'lamuna, awala tidakkah, ya'lamuna mereka mengetahui, anna sesungguhnya Allahu Allah ya'lamu mengetahui ma apa yang yusirruna mereka rahasiakan, mereka sembunyikan, wama dan apa yang yu'linun mereka nyatakan. Nah, ini apa ya? Ada kata tanya, awala tidakkah, ya'lamuna mereka itu tahu, tidakkah mereka itu mengetahui bahwasanya Allah itu ya'lamu mengetahui ma yusirruna apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linu dan apa yang mereka tampakkan. Ya tidak bisa macam-macam. Jadi kalau sifat ini, perasaan seperti ini, rasa mengetahui ya, tahu kalau Allah itu maha mengetahui. Kita itu tahu kalau Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kita sembunyikan, lebih-lebih apa yang kita tampakkan. Insya Allah kita tuh jadi orang baik. Itu. Jadi orang baik. Kenapa? Ya kita tuh merasa diawasi. Itu. Diawasi. Jadi apa ya? Ya gak berani. Nah. Terus kenapa kok kita masih berbuat tidak baik? Ya setan itu akan menghalang-halangi kita. Terus kita itu juga dibuat lupa. Lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah. Dilupakan bahwa Allah sedang mengawasi kita. Jadilah manusia itu berbuat dosa. Nah, itu. Nah, ini perlu kita tanamkan ke dalam hati. Sirrun. Makanya ada nikah sirri. Sirri itu rahasia. Disembunyikan. Iya. Nah, itu yusirrunah mereka rahasiakan, mereka sembunyikan. Makanya ada nikah sirri, tidak rame-rame, gak diketahui orang banyak. Suratnya ya gak punya kekuatan hukum. Suratnya tidak punya kekuatan hukum, ya sahnya sesah. Sah, kalau sahnya ya sah, tapi tidak berkekuatan hukum. Itu yang dirugikan yang perempuannya yang. Iya, nah itu yang dirugikan nanti perempuannya. Jadi nggak cukup percaya gitu. Tuh saya itu lah ngurusi sertifikat tanah itu, tanah masjid musola itu di lapangan tuh ruwet ya. Itu ruwet ya, apalagi kemudian orang itu hanya dengan kata-kata percaya itu di mulut, tidak ada hitam di atas putih. Wah enak diserobot itu banyak di lapangan saya melihat itu kasus-kasus tanah itu. Gini ya. Nah itu rata-rata di kota atau di desa? Ya di perdesaan. Iya, ya tapi masih di wilayah Kecamatan Manyar. Itu.
Nah, iya, ya saya dikeluhkan kayak apa ya? Kemarin Jumat sore Ya. tuh saya dikeluhkan oleh orang itu. Dia tuh bayar pajak tapi tanahnya diserobot orang. Ya berhenti, Bu. Maksudnya serobot itu sudah diakui gitu Mas. Iya, tapi secara leluhurnya tuh salah. Salahnya yang dulu, yang di atas sana. Nah, itu. Jadi ketika menyerahkan sertifikat tidak ada saksi. Hanya percaya dari mulut. Tapi turunannya buyar. Sudah anak-anak itu buyar sudah itu. Ya, ini dia cara itu dianggap tidak bertuan diambil. Padahal dia menerima pajak terus. Tapi kretek di atas nggak ada Mas. Apa? Kretek yang Ya mesti ada. Iya. Mesti ada itu. Nah, cuman ketika dia itu sudah jadi kepala desa, ya repot. Kreatif hanya yang bisa buka tuh kepala desa. Jadi itu nyerobot. Nah, tapi ceritanya dia tuh pasti dapat musibah terus ya itu katanya nggak berkah. Iya. Yang nyerobot itu Pak Ustadz ya. Iya. Iya betul. Itu keturunannya juga nggak berkah. Berkah. Itu. Jadi nggak bisa bilang saya enaknya lowong tanah ada petoknya kok ngomong. Baru kalau tanah gigi kok tanah negara itu baru tidak bertuan. Tanah gigi tanah negara. Selama masih ada petoknya itu ada ahli warisnya. Itu ada ahli warisnya. Ya kasihkan. Jadi jangan diambil. Begitu ya. Jadi pengetahuan itu sangat luas sekali. Jadi apa yang disembunyikan di dalam hati lebih-lebih yang dinyatakan. Jadi Allah itu mengetahui, tahu itu. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka ummiyuna, mereka ummiyu buta huruf. Ummiyuna, makanya Rasulullah itu ya disebut apa? Nabi yang ummi. Ya. Berarti nggak bisa baca Pak. Ya nggak bisa baca. Tapi wah paling luar biasa. Ya kan beda. Gitu. Jadi ummi itu ya buta huruf, nggak bisa baca. Itu juga nggak bisa nulis. Nggak tahu huruf kok. Otomatis. Nggak bisa. Kalau sudah ummi itu ya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, mau nulis gimana? Lah hurufnya nggak tahu. Huruf A, ya gimana nulisnya? Oh, huruf A itu nggak tahu. Jadi Rasulullah tuh begitu. Gitu. Ya nanti kalau Rasulullah tuh bisa nulis, nanti akan tuduhan-tuduhan dari orang-orang Yahudi itu, wah Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad kan gitu. Itu salah satunya apa keasliannya. Jadi Rasulullah itu hanya menerima saja, hafal gitu aja. Ya kayak kaset. Itu. Jadi ketika wahyu diturunkan, ya dibaca kepada Rasulullah ya. Dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian ditirukan. Nah, jadi disampaikan, ditirukan sampai betul bacaannya, sampai sama bacaannya seperti yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Jadi kalau sudah sama bacaannya baru Jibril meninggalkan Nabi. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat itu. Juru tulisnya yang menulis nanti. Nah, itu ada juru tulisnya. Khusus untuk menulis Al-Quran saja. Kalau hadis tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah itu. Hanya nulis Al-Quran. Ya. Itu. Itu wa minhum ummiyuna la ya'lamuna tidaklah ya'lamuna mereka mengetahui Alkitab. Ya. Mereka tuh ya ini yang dimaksud di sini ya adalah ummiyuna adalah apa? Orang-orang Yahudi bukan Rasulullah. Yang dimaksud di sini.
la ya'lamunal kitab, mereka itu tidak mengetahui tentang kitab Taurat. Itu sama sekali. Kenapa? Ya ummi. Itu tidak bisa menulis itu. Jadi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kitab Taurat, tidak memahami tentang kitab Taurat. Nah, illa kecuali amani. Amani itu apa ya? Angan-angan. Ya. Dongengan. Kecuali cerita-cerita. Itu ayat 78 Al-Baqarah. Illa amaniya, kecuali dongengan atau angan-angan. Wa inhum, dan jika mereka illa kecuali yadhunnun, mereka menduga-duga. Jadi mereka itu ya sudah ummi, tidak buta huruf. Ya, jadi kalau sudah ummi, kalau sudah buta huruf, ya nggak bisa nulis. Sama hurufnya nggak tahu kok. Iya, nggak tahu. Nah itu, bagaimana kok bisa tahu tentang Taurat? Ya, nah itu begitu. Jadi pengetahuan mereka tentang Taurat itu hanya berdasarkan angan-angan, nah, dan menduga-duga. Ini pada zaman Rasul ya. Jadi orang Yahudi pada zaman Rasulullah, bukan pada zaman Nabi Musa diturunkannya Taurat. Nah, apa yang terjadi? Fawailun, well ada celaka, ada neraka well bilangnya gitu. Ya, aslinya celaka. Fawailun, maka celakalah, lilladzina, bagi orang-orang yang yaktubuna, mereka menulis alkitabu, alkitab ya Taurat maksudnya, biaidihim, dengan tangan mereka. Berarti ini ngomongin siapa? Pendeta. Pendetanya Yahudi, bukan Nasrani. Nasrani itu Injil. Iya, kitanya Injil, ini ngomongin Taurat. Ya, orang-orang Yahudi. Iya, ini. Jadi tidak asli. Jadi Taurat itu tidak asli. Iya. Dulu ya pernah pada zaman Nabi Hizkil itu ya pernah. Itu Taurat sudah tidak ada. Itu karena enggak dijaga, enggak diramut, menghilang berarti. Ya is gak karuan itu. Nabi Musa sudah tidak ada, sudah lama meninggal. Jadi gak diramut oleh penerusnya. Iya. Akhirnya apa? Ia muncul sebagai tabut itu pada zaman Nabi Hizkil, bukan Rasul. Nabi sing ngemong Bani Israel. Jadi banyak nabi-nabi itu. Jadi ada masa setelah Nabi Musa meninggal tuh masa panjang itu. Yang ada cuma nabi itu. Sampai Bani Israel itu dijajah oleh Raja Jalut, penguasa yang sangat kuat. Nah itu. Ya pada zaman itu muncul lagi, dibawa oleh malaikat Jibril. Kitab Taurat itu dikasihkan lagi. Yang disebut tabut. Tabut itu ya kotak, tapi di dalamnya isi kitab Taurat. Nah itu. Ini nah. Ya Nabi Musa yang menerima kitab Taurat. Nabi Isa, terus Nabi Isa menerima itu Injil. Jadi setelah Musa, Isa itu Pak Ustaz. Enggak, masih ada, masih jauh itu. Jadi ini kitab itu berlakunya di masa itu, kalau belum ada kitab yang turun baru, dia masih mengikuti yang lama. Kalau ada kitab yang baru turun, dia akan mengikuti yang baru. Nah,
Pada zaman Nabi itu kan turun lagi kitab. Kan sudah hilang, enggak ada. Apalagi sudah sudah diubah-ubah. Sudah enggak asli. Nah, itu. Iya, tabu itu ya juga hilang, nasibnya hilang lagi juga. Ya dulu umurnya ratusan tahun. Iya paling enggak 100 gitu. 100 seket. Dulu kan masih istilahnya sebelum Masehi, tahunnya itu sebelum Masehi. Jadi tahunnya itu semakin mengecil, semakin mendekat ke sana semakin mengecil. Nah, baru setelah Nabi Musa lahir itu 1 Masehi. Masih Nabi Isa lahir. Isa masih. Al-Masih. Ya Nabi Isa itu. Iya. Iya. Sekarang ini. Iya, makanya tahun Isa. Al-Masih. Masehi. Nah, itu. Isa. Ya gitu. Iya, ini tahun ini. Sudah berapa? 2000 ini sejak Nabi Isa. Itu. Nah, itu orang-orang Roma yang membuat kalender itu seperti itu, orang-orang Romawi. Nah. Kalau yang hijrah Nabi mulai itu Nabi Muhammad 1446 ya kalau Islam itu menggunakan kalender Hijriyah itu setelah Rasulullah itu meninggal. Iya, penggunaannya. Iya. Jadi hitungannya dulu kan masih debat kapan, apa dimulai dari Rasulullah meninggal, apa dimulai dari yaitu ternyata hitungannya ya sejak Rasulullah pindah. Nah, jadi para sahabat tuh menggunakannya kalender itu juga bermusyawarah, tapi Rasulullah sudah tidak ada. Iya, itu. Jadi menggunakan kalender Hijriah berpanduan kepada bulan. Kapan startnya? Yaitu dimulai perpindahan itu. Itu begitu. Makanya sebelum hijrah. Sebelum Masehi. Jadi dakwah Rasulullah sebelum hijrah, nanti di Mekah. Kan gitu tahunnya. 13 tahun sebelum hijrah. Tinggal di Madinah berdakwah. Kan gitu. Kapan Rasulullah lahir? Malah ada tahun gajah gitu. Karena bertepatan gajah. Ya kalau pakai hijrah ya berapa tahun? Kira-kira gitu sebelum hijriah. Sebelum hijrah kan gitu. SH sebelum hijrah. Nah, jadi startnya itu menggunakan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya kan juga hijrah ke mana? Di Afrika itu. Iya, pertama hijrahnya ke sana. Itu tapi Rasulullah enggak ikut. Itu. Tapi rajanya Muslim. Akhirnya Muslim. Cuman ya Rasulullah paham ketika meninggalnya itulah disolati. Gak rame-rame. Tahu Rasulullah, belum pernah ketemu sama Rasulullah. Tapi delegasi sudah terjadi. Bahkan Rasulullah tuh dikasih siapa itu untuk dinikahi. Yang menikahkan tuh lewat surat. Dinikahkan kepada Rasulullah, seorang wanita. Tapi saya nggak hafal namanya itu. Nah itu begitu. Jadi ini sejarah ya. Fawailul ladzina yaktubunal kitab. Jadi celakalah bagi orang-orang yang yaktubuna, mereka menulis alkitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Tsumma kemudian yaquluna, mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Padahal tulisannya tangannya dewi, tapi diumumkan kepada masyarakat, kepada kaum, ini min indillah, ini dari sisi Allah. Oh, tadi bilangnya apa? Ini wahyu.
supaya diikuti, padahal sudah diubah-ubah. Itu sudah tidak ori. Nah, itu pekerjaan mereka itu. Apa gunanya Pak? Liyashtaru, untuk memperjualbelikan bihi, dengan apanya itu, ayat-ayat itu, samanang qalila. Samanang harga, qalila sedikit, berarti murah. Ayat-ayat Allah itu diubah, diperjualbelikan. Kemudian apa? Buat kebohongan. Ini ayatnya, ini ayatnya. Ya masalahnya kan apa? Ya, kitab itu ya hanya dikuasai oleh pendeta. Pendetanya. Lah kalau kita enggak, semua kalau kita muslim ya harus ngaji, harus belajar Qur'annya, tidak hanya dikuasai oleh kiai, ustadz. Enggak. Saya bukan ustadz, saya mudaris. Apa mudaris? Orang yang ngajar. Itu mudaris. Kalau bedanya apa Pak Ustadz? Mudaris sama ustadz. Kalau ustadz itu insya Allah profesor. Karena menguasai seluruh itu. Ya, memang ya ustadz itu juga diartikan guru. Sama. Mudaris ya guru. Aslinya apa? Aina mudaris, mana gurumu? Itu maksudnya orang yang mengajar. Aina murabbik, mana ustadzmu atau gurumu? Murabbi itu orang yang mendidik, yang mengajari kita tuh tata krama. Itu. Jadi yang di sekolahan itu ya mudaris. Ya guru. Tapi ada juga mu'alim. Mu'alim itu ya ulama. Ya, orang yang mengajari ilmu. Mu'alim namanya. Jadi kalau ustadz itu ya sudah keseluruhannya itu. Iya. Itu mengajari tata krama, ya akhlak, itu murabbi. Ya mengajari ilmu pengetahuan, pengajaran itu namanya mudaris. Itu. Kalau tingkatan seperti yang dipanggil kiai itu. Nah, itu kan di sini itu sebutan di Jawa kiai. Kok ada yang mengatakan kalau kiai itu sudah yang punya pondok, itu betul Pak? Kalau saya menyebutnya ya begitu. Ya. Itu pangkat. Sebutan. Tapi kalau kiai pasti punya pondok. Pasti punya pondok. Saya juga sering disebut kiai kok. Aku mau gitu. Aduh, saya pamit. Saya gitu kan. Saya terus apa-apa. Enggak punya pondok saya, tak gitu kan. Iya, umumnya sebutan kiai itu seperti itu. Ya, tapi kiai pun ada disebut kiai pun ternyata kerbau. Ayo. Jadi kiai selamat. Ada keris juga itu disebut kiai sapu jagat bopo. Ya Bu, itu kan sebutan di Jawa itu. Jadi sebutan apa ya? Ya istilah Jawa itu. Nah, kalau dalam keagamaan yaitu pengampu apa ya? Ya yang punya pondok itu. Kadang nggak punya pondok ya disebut kiai, mbuh wis. Kadang baru iso ngajar apa? Jadi mudaris sudah disebut ustadz. Kalau di Mesir, wow, ketika orang disebut ustadz, aduh langsung hormat luar biasa. Kalau di sini tak sebut ya profesor. Itu. Nah gini kalau di sini murah sekali sebutan ustadz itu. Iya. Itu. Saya juga ngeri kok, saya diceluk dipanggil ustadz. Aduh, ono sing jemput kiai, ono sing jemput gus. Aduh, aku ini gak apa-apa gitu. Ya ini angkatannya siapa? Ya di WA itu sering orang itu. Yang kemarin apa?
manasik itu. Dari sana itu kirim WA ke saya, Yai mohon tanglet mbok set itu. Tuh, jangan panggil saya Kiai. Itu apa waduh kata gitu kan, percelakannya masih jauh sekali itu. Ya itu lokal ya itu sebutan lokal di Jawa ya. Jawa Madura itu begitu. Nah, jadi sebutan kiai ya seorang alim. Nah itu biasanya melakukan berjuang di bidang pendidikan agama di situ. Jelas agama, pendidikan agama, memperjuangkan agama. Di situ ya ada tempat tinggalnya, ya ada santrinya, yaitu ya pondok lah itu. Kalau saya tuh saya terjemahkan seperti itu sebutan kiai. Tapi yang jelas tuh ahli di bidang agama dan mereka menyebarkan itu. No, biar niku dakwah para wali songo enggak disebut kiai. Iya. Panggilannya apa Pak? Ya di sini kan punya pondok toh. Siapa? Ini Sunan Giri. Lah pondok toh itu di sekitar aja mengajarkan itu di situ. Ya Sunan Giri itu ya kan juga apa? Sunan itu apa? Julukan. Iya, julukan. Ditambahi wilayah tempat di mana dia itu berdakwah, bertugas. Nah, sama kayak Imam Bukhari kan nama Bukhara itu nama daerah toh. Sebutan ini kan jadi Sunan Ampel, Sunan Giri itu nama kerajaan. Nah kebetulan dia juga jadi raja juga, sekaligus pendakwah juga sekaligus raja. Nah Rasulullah ya nabi, ya panglima, ya presiden, ya rasul. Iya itu. Nah itu apa istilahnya ya? Wewenang keagamaan. Ya punya kewenangan tinggi ya Rasulullah itu. Jadi jujukan persoalan umat. Nah itu gitu. Ya kalau dulu nggak tahu ya langsung neng Rasulullah tanya langsung. Dari pertanyaan umat itu jadi hukum. Jadi menjadi produk hukum itu. Kalau yang dari sahabat berarti kalau dari Rasul kan hadis ucapan kalau dari sahabat sahabat pun ya ada sahabat itu mengucapkan kan berdasarkan apa yang dia lihat di Rasulullah. Kayak persoalan sholat itu ya bahasanya itu dari para sahabat apa yang dilihat. Iya, apa yang dilihat oleh sahabat itu karena Rasulullah itu enggak mendidik, hanya perintahnya apa? Lihatlah aku sholat. Itu. Sholatnya kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, ya diperhatikan sholatnya, bukan melihat saja, diperhatikan. Bagaimana kalau ruku, bagaimana kalau itu. Kalau ada yang enggak paham, tanya langsung. Iya, Rasulullah menjelaskan. Itu. Termasuk rukun-rukunnya. Wah, ada orang sholat gak pakai Fatihah. Sholat lagi sampai pegel. Sholat yang terbaik. Ini sudah yang terbaik, tapi ya salah. Itu. Pemuda itu. Itu Rasulullah. Akhirnya apa? Ya disuruh baca Al-Fatihah, disuruh tumaknina. Nah, itu kan begitu. Akhirnya apa? Oleh ahli-ahli hukum, ahli-ahli fikih, berikutnya oleh 4 mazhab itu, makanya
diklasifikasi di rukun, sunnah, wajib, jadi dipilah-pilah. Nah itu begitu nanti. Itu fikih ya. Jadi apa? Jadi ayat-ayat Allah itu tidak bisa diperjualbelikan seperti apa pekerja apa seperti yang dilakukan oleh orang yang Yahudi. Mereka mengubah Taurat, kemudian dikatakan kepada umat hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bi tsamanan qalila, untuk memperjualbelikan ayat itu tsamanan qalila, dengan apa? Harga yang murah. Walaupun kalau sekarang hitungan miliar, tapi itu murah. Itu. Kenapa? Loh, ayat-ayat yang mengandung petunjuk, yang mengandung tentang informasi penyelamatan manusia itu tidak bisa dibeli dengan dunia. Tidak bisa ditukar dengan dunia, tidak bisa. Itu. Jadi Al-Quran itu tak ternilai. Ayat-ayat Allah tak ternilai. Jika dibandingkan dengan dunia, kalau jomplang ini, jomplang kalau ditimbang lah, jomplang gitu. Al-Quran kan pasti yang jaga. Nah, Al-Quran kan yang menjagakan Allah sendiri. Nah iya itu. Long dunia itu apa itu? Itu. Dunia kan apa ya? Kesenangan itu. Dan kesenangan itu membuat orang terperdaya. Kalau sudah terperdaya, ya nggak bisa apa-apa. Wes, jalannya tuh syur selorotan ke bawah. Gitu. Lali sama Allah itu. Nah, sebagian kayak apa? Taurat itu kitab utama Taurat, Jabur, Injil. Iya. Semua kan dirangkum di sini. Iya, ada hadisnya itu. Jadi surat-surat yang panjang. Nah ini banyak bercerita tentang Taurat. Iya. Iya, itu ada hadisnya itu. Jadi dibagi. Nah, kan di sini apa? Kenapa ini tertulis? Karena ini mengandung pelajaran. Seperti apa? Mengandung pelajaran, ya petunjuk. Apa di ayat pertama itu? La raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk. Di dalamnya tidak ada gerakannya. Pasti ya ini terjadi. Kenapa? Al-Quran ini berbicara tentang yang gaib. Kalau kita bisa coba ceritakan Nabi Adam. Gimana? Data-datanya itu gimana? Kecuali dengan wahyu. Itu gaib. Oh, kita nggak tahu Nabi Adam gimana. Nah itu Al-Quran kan berbicara tentang yang gaib toh. Nah, itu gaib. Nah coba kita sini berbicara tentang Rasulullah juga. Gimana? Ya kita nggak tahu, kita nggak menangi, nggak tahu keadaannya. Ya sing menang ya sahabat itu. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang, siapa yang disebut orang yang muttaqin itu sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi gak iso dengan akal, gak bisa, gak nutut. Apalagi di masa yang akan datang. Tentang siksa kubur, itu tak bisa di akal itu. Mungkin contohnya kan kadang-kadang orang yang tidak masih pakai kitabnya dia. Iya, gak mau. Ya artinya sudah tidak beriman toh. Kalau dia mungkin baca ini kan biasanya langsung soalnya kan dia paham betul Tauratnya, begitu baca Al-Quran tambah. Ada yang begitu, ada. Langsung Iya. paham gitu.
ada orang Yahudi yang seperti itu, ada yang beriman tuh ada yang bersikukuh bukan kokoh ya, dengan rata-rata itu. saya lihat di baik orang Kristen atau orang biasanya dia tuh gengsi kitabmu itu loh jiplak seperti itu kan, bukan jiplak, maksudnya itu disempurnakan. Hampir sama itu, tapi yang memang benar kalau dipaskan kalau dia baca ya pas gitu loh. Cuma dia kan banyak yang direvisikan tadi, banyak dicampur tangan. Nah, iya, makanya orangnya itu tuh nggak suka dengan apa bermusuhan dengan malaikat Jibril, karena apa? Ya membongkar kedok-kedoknya yang disembunyikan itu kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin. Gitu. Orangnya itu tuh bermusuhan dengan malaikat Jibril, nggak suka, paling nggak suka itu. Ya dia nggak musuh. Ya kenapa? Ya yang membongkari. Nah, malaikat Jibril kan hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Oleh orang yang itu kan dianggap apa? Yang membuka aib. Ya yang zaman-zaman dahulu itu begitu. Apa yang ada di kitab Taurat itu ya disampaikan. Itu. Yang asli ya muncul di sini. Pekerjaan mereka dahulu itu ya disampaikan. Nah, yang enggak suka. Nah, itu. Dan ini apa? Ya tidak hanya apa beriman kepada yang gaib ya. Mereka wa yuqimunas shalah, mereka juga apa mendirikan sholat. Ya orang Yahudi pun juga diperintahkan untuk sholat itu. Kan Nabi Musa, Nabi Isa juga kan diamat Iya sholat. Dari bahasa ininya kan kayak sujud itu. Nah coba kita di ayat terakhir ya, ayat 83. Nah ini. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya ini toh. Nah ini apa? Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil misaq janji, ya perjanjian, makanya Taurat disebut perjanjian lama, perjanjian baru kan ada gitu. Gak kenal sama kitab-kitab yang lain. Ada kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Matius, Lukas, Yohanes. Ya itu. Jadi kita harus tahu juga. Satu lagi nih. Enaknya ngajari Al-Quran, ternyata pengetahuan berbagai macam pengetahuan anak, waduh ternyata abot. Biologi ya ono ya kudu iso biologi. Ilmu atom ya kudu iso ya sekedar tahu saja itu walaupun enggak ahli. Itu. Fisika ya ono. Tentang apa yang terjadi di dalam rahim ya ono. Akal, wah tambah soromane akal iki gak ketok. Ya ada itu. Saraf ya ono itu. Wah. Dulu tuh enak ya, ternyata wabot itu yang berhubungan apa? Ilmu pengetahuan. Ya apa? Jadi Allah tuh mengambil perjanjian. Nah itu berarti tertuang di dalam kitab Taurat. Bani Israil dengan Bani Israel. Apa pesannya di dalam kitab Taurat? La ta'buduna, janganlah kalian tuh menyembah illallah, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada apa, tidak boleh. Nah, yang harus disembah tuh hanya Allah saja. Dan gitu. La ta'buduna, janganlah kalian menyembah, mengabdi illallah, kecuali hanya kepada Allah. Itu pertama, satu. Kedua,
wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ihsan, berbuat baik. Itu. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini kan kita kan kepada kita juga toh. Nah, apalagi mana tadi ihsan wadil kurba. Wadil kurba itu apa? Qorib, kerabat. Iya. Kerabat, ya. Jadi berbaik kepada apa? Kerabat. Itu. Kemudian wal yatama, dan berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ini Taurat loh. Wa qulu linnasi, wa qulu, dan berbicaralah kalian linnasi kepada orang lain husna, dengan perkataan yang baik. Piro 5 lali. La ta'buduna 1, wabil walidaini 2. Ini yang berbuat baik ya, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Terus masalah mulut, ngomong sing waqulu linnasi husna, dan ngomong sing apik, berbicara yang baik kepada orang lain. 6. Wa aqimus shalah, dan dirikan sholat. Sholat mereka itu. Sholat, cuman gimana sholatnya? Ya, kita nggak tahu. Ya, cuman kita tahunya apa? 50 itu. 50 kali itu. Ya apa caranya nggak tahu itu. Modelnya kayak apa kita nggak tahu. Itu. Ada mengkurupnya kok itu. Jadi sujudnya itu mengkurup. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya juga diperintah zakat. Diperintah juga itu. Sama. Sejak dahulu ini sudah itu. Nah, cuman mereka enggak melaksanakan, tapi karena ini sunnatullah, perintah Allah yang berlaku di bumi akan terus kepada umat, terus ke belakangnya sampai ke kita. Itu. Sampai dengan agama yang baru ini, Islam, menjadi syariat ini sudah itu. Itulah, ini kan apa? Di perjanjian toh. Wa akhadna misa, ketika mengambil perjanjian. Ya kalau di Taurat ya perjanjian lama. Kan gitu toh. Apa yang terjadi? Summa, kemudian tawallaitum, kalian itu berpaling. Loh, ditinggal. Perintah-perintah ini nih lah, sudah gak direken. Kenapa? Urusan dunia tok. Ini urusan dunia tuh di atas tuh. Tuh. Sama sampai akhir zamannya. Iya itu. Ya kalau sudah berpaling ya maksudnya kan ditinggal, gak digubris sudah. Ayat-ayat Allah ini gak digubris. Illa qalilan, kecuali sedikit. Iya. Kecuali sebagian kecil, minkum, dari di antara kalian. Ya, maksudnya yang tetap kokoh menjalankan syariat ini. Wa antu muridun. Apa? Kalian itu ya muridun itu bangkang. Kayak enak. Membangkang. Nah, dari dulu itu kalau orang Yahudi itu berperang kan dimusnahkan, semua di bumi hangus, musuh habis, dihabiskan. Ya coba sekarang tuh Gaza tuh dihabis itu, gak peduli orang hamil, wanita, anak-anak. Ya jadi karakternya tuh seperti itu di Al-Quran ini kan gitu. Kan keras sekali itu orang-orang Yahudi itu. Lah iya. Jadi begitu. Jadi orang Yahudi itu di mana? Ya di sana ya di Yerusalem itu.
Nah dulu ya gitu peperangan itu. Jadi dimusnahkan. Nah, untung kemudian ya direbut oleh kaum muslimin sana itu. Jadi ya apa larangannya? Wanita tidak boleh dibunuh, bayi anak-anak tidak boleh dibunuh, pendeta tidak boleh dibunuh, rumah ibadah tidak boleh dihancurkan. 4 ini. Inilah ayatnya di ayat terakhir ini. Jadi ini syariat itu. Balik kemana ini? Nah itu ya, yastarobi samanang kolila. Ya ini tujuan-tujuan duniawi itu. Jadi tujuan duniawi. Kalau dulu apa? Cok kaliba, sing cocok nyoblos Ka'bah. Ini zaman biyen. Ya itu ya segitu gitu. Mengatasnamakan agama. Tapi sejak Rasul kan masih ada ya orang-orang yang pengen kayak masih ya, yang Taurat ini kan Ada. Ada. Ya. Masih di Madinah kan Ya orang-orang Yahudi itu loh. Di Yahudi juga kan banyak kan nggak harus Di Mekah itu gak ada orang Yahudi. Yang adanya di Madinah. Kenapa? Di kitab Taurat, di kitab Injil diinformasikan bahwa nanti akan turun Nabi tinggalnya di situ. Nah, yang paling paham orang Yahudi, yang banyak sing hatinya lembut orang Nasrani. Makanya ketika pergi ke Syam, tahu kalau ini adalah calon Nabi. Siapa? Bukhairah, pendeta Bukhairah itu. Ini anakmu tah? Ya, bukan. Ngono bilangnya. Kata pendeta. Bilangnya kepada Abdul Muthalib. Ya, ketika berdagang. Ini anakmu? Bukan, ini loh. Iya, bukan. Sudah tahu ciri-cirinya. Bawa pulang. Jangan kelayapan kemana-mana. Sama pendeta suruh. Iya. Ini sangat berbahaya itu. Di waktu itu di negeri Syam. Ya mungkin di Syam itu utara. Apa itu ya? Apa? Ya terus apa Palestina masih terus. Apa? Lebanon mungkin ya. Lebanon kalau sekarang. Berarti di sana banyak orang Yahudi bukan? Banyak di situ orang Yahudi tinggal di situ. Kenapa? Menunggu kehadiran Nabi itu. Kalau tahu baru dibunuh. Tahu. Itu ketika kecil kan sudah mau dibunuh itu. Ketika iya, nah itu. Tapi ya Rasulullah memang dijaga oleh Allah itu dijaga itu. Selamat. Jadi terus aja selamat itu. Nah, ya karena loh kenapa? Mereka tuh padahal sudah menunggu loh. Kata Bukhairah, andaikan saya belum mati, terus dia diangkat jadi Rasul, saya akan beriman. Itu. Mudah-mudahan usia saya nyampe. Oh, pendeta itu sudah sepuh, saya anak-anak, Rasulullah masih kecil. Iya, ketanda sudah tahu. Dia sudah menyatakan beriman. Itu. Iya. Itu. Tahu. Oleh Allah tuh perilaku orang-orang Yahudi itu jadi dihadirkan nih. Di Al-Bayyinah ini coba saya lihat tuh. Al-Bayyinah surat ke berapa? 98. Ya. 98. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yes. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab itu min ahlil kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa? Mereka itu tidak akan meninggalkan agama mereka, enggak akan meninggalkan hatta sehingga ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang nyata. Tuh. Ngomongnya mereka kan begitu. Mereka hadir ke Madinah, ngepung Madinah. Karena diinformasikan akan hadir di situ. Itu. Nah, bukti yang nyata apa? Bukti nyata itu apa? Ketok moto, jelas. Itu ya, jelas.
Nah, ini kan nyata atau nyata. Ini kertas ini nyata itu. Dipegang bisa diraba itu rasanya atos. Itu nyata Pak itu. Mata bisa melihatnya. Nah, itu. Nah, siapa yang bukti nyata itu? Rasulun minallah. Seorang rasul dari Allah. Yajlu mereka dia membacakan suhufan mutahharah, suhuf lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Ini loh kata mereka. Fiha kutubun qayyimah. Nah, di dalam lembaran-lembaran yang suci itu apa? Terdapat kitab-kitab qayyimah yang benar, kitab yang lurus. Kutubun mengandung kitab-kitab, berarti mengandung Taurat, Zabur, Injil. Ya mereka wis gak karu-karuan. Itu. Jadi Al-Qur'an ini nasibnya jangan seperti kitab-kitab terdahulu. Nah, itu begitu. Makanya banyak orang-orang yang hafal. Itu. Makanya orang yang hafal disebut hafid. Hafid itu artinya apa? Penjaga, kiper bahasa Inggrisnya. Kiper. Si Eka gol. Menang kemarin ya. Wah, malah melayani bola ini. Saya WA waktu di Wukuf. Oke, semis. Iya, bos. Tolong doakan timnas menang. Insya Allah. Iya, ya itu. Jadi bahasa Arabnya itu hafid, menjaga. Jadi yang menjaga Allah enak. Makanya di ayat yang lain Al-Qur'an ini adalah tanggungan Allah, Allah yang menjaga. Bagaimana Allah menjaga? Ya di sana ya Allah jaga, di bumi akan apa? Dimunculkan para hafid. Itu. Saya menguji. Tak kasrokan ya yang fatah itu. Salah ngono cari anak saya tuh. Salah. Roh gitu. Iya kayak enak itu lah. Kadang tak salahkan ya. Tahu harokannya saja itu lah tak. Itu. Bukan hubi. Ha. Bukan hu katanya itu. Roh itu. Aku yang nguji tok. Ya itulah itu. Jadi gak bisa Al-Qur'an itu dipolitisasin, budi apa ya kok politisasi? Ya diubah-ubah kayak Al-Baqarah. Soalnya ini Gak bisa. Karena bahasanya ini kan bukan caranya ya, maksudnya bukan bahasa Arab, ini kayak bahasa apa namanya kayak syair gitu loh. Orang Arab juga kan katanya gitu. Arab sendiri jarang penghafal. Rata-rata kan orang Asia atau katanya juga nggak paham. Ya ini bahasa Arab, ya bahasa Arab tinggi, nilainya tuh tinggi, kesusastraannya tuh sangat tinggi, dan setinggi-tingginya pakar bahasa orang Arab ya belum bisa menandingi. Tapi kalau misalkan juga ya nggak paham betul bahasa. Ya saking tingginya. Seakan-akan ini kan bahasa Arab ya. Iya. Tanya bahasa orang sana juga nggak paham. Iya. Tapi kan bahasa Indonesia betul bahasa Indonesia kan. Ya saking tingginya. Ini menggunakan bahasa Arab, susunannya itu ya Allah. Susunannya. Sehingga akal ya dulu kan memang yang apa kesusastraannya itu sangat tinggi orang-orang Arab. Ini kan kalau ini kan bisa apa orang sama orang bukan orang Arab. Kalau harusnya dijelaskan orang Arab. Iya, aku paham. Iya, maksudnya ini ternyata sana enggak sepenuhnya semua itu paham. Tapi justru sana banyak yang hafal. Ya sama lah kita itu bahasa Indonesia, tapi disebut bahasa Indonesia istilah ini ya gak paham. Ya kayak gitu. Jadi ini bahasanya itu sangat tinggi ya bahasa Arab, cuman bahasanya itu tinggi. Itu dan susah dijangkau dengan akal. Kecuali ya akal itu dapat hidayah. Ya berimano kan gitu ya. Bagaimana loh? Mungkin menolak kok. Sesuatu yang ditolak dia tidak akan bersamamu. Itu. Sampai menolak cewek, anggapnya kita sik nom-noman ya. Ya cewek gak akan bersama. Gimana saya akan memahami dia? Sesuatu yang sulit, ilmu yang sulit,
Kalau kita itu apa ya dipelajari, ya bisa juga nanti. Ya, gimana mau belajar? Nggak mau kok. Iya. Angel, nggak mau. Ya tambah jauh. Kan Hmm, gitu. Iya, iya, iya. Tambah jauh. Lah iya, lo dimusuhi kok Al-Quran dimusuhi. Nah gitu. Siapa gak suka sastra? Ya gimana mau paham bahasa Indonesia? Iya. Iya, memang. Sampai gak seneng matematika, ya gimana sampean ya 1+1 2 ya ikut tok isone. Sampai ketika tinggi gak iso paham sampean. Ya kan gitu. Ya ini bahasa Arab, cuman susunan kesusastranya sangat tinggi. Dan mereka itu ya ngamuk ketika itu gak bisa memahami. Bagaimana memahami? Nggak beriman. Kan gitu logikanya. Ini logika sedikit logika ya. Nah, sudah enak gitu. Nah, sama ada tadi. Nah, fiha kutubun qayyimah. Jadi di dalam Al-Qur'an ini terdapat apa? Informasi kitab-kitab yang benar sebelumnya. Itu. Iya. Mereka yang menyalahgunakan pun juga ada di dalam kitab ini. Contohnya ini di ayat 79 ini. Mereka apa? Mengubah kitab yang dahulu 79 Al-Baqarah ya. Yang saya baca itu. Di malah juga ada itu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma dan tidaklah tafarraqa. Mereka itu apa ya? Berbeda-beda pendapat, terpecah-pecah. Itu alladzina orang-orang utul kitabah, alladzina orang-orang yang utul kitabah, diberi alkitab illa mimba dima illa kecuali mimba dima sesudah ma apa yang ja'at humul baina datang kepada mereka al baina bukti yang nyata itu. Ya sebelumnya mereka tuh sepaham lah. Tapi ketika Rasulullah datang, bukti yang nyata itu tiba, loh mereka malah berbeda pendapat itulah. Itu mereka terpecah-pecah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal ya wa ma umiru dan tidaklah umiru aku diperintah illa kecuali liya'budullaha apa menyembah Allah mukhlisin dengan ikhlas itu lahuddin semata-mata karena menjalankan agama hunafa hanif lurus wa yuqimus shalah dan mendirikan salat wa yu'tuz zakah dan menunaikan zakat wa dzalika dinul qayyimah dan itulah agama yang lurus yang benar itu. Nah, dulu kan juga gitu Bani Yahudi itu yang di ayat berapa tadi itu ayat 83 Al-Baqarah itu sama toh nah, tinggal luruskan saja. Nah, innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab dari ahli kitab ada dua ya Yahudi Nasara wal musyrikina dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha akan masuk neraka jahanam khalidina fiha khalidina kekal fiha di dalamnya. Ulaika hum mereka itulah hum mereka syarrul bariyah apa sejahat-jahatnya makhluk. Innalladzina amanu ada dua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan
melakukan amal soleh, ulaika mereka itulah mereka khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Amanu wa amilus sholat, satu paket. Amanu apa itu? Apa amanu? Iman. Apa iman? Apa iman? Iman. Iman itu kan di hati. Ya. Nah, percaya. Kemudian harus diungkap. Yang ada di hati kan si gaib toh, samar. Harus diungkap dengan pernyataan. Nah, aku beriman. Syahadat. Apa tak omong ya, diucapkan dulu. Dengan apa? Bersyahadat itu penyaksian. Nah, Kalau di Musa ya begitu Nah? ya. Sama ya. apa? Di maksudnya zaman Nabi Musa sebelumnya. Kalau kita kan masih syahadat kan Eh, memang kita. Iya, Kalau itu dulu memang gitu. bersyahadatnya ya kepada nabinya. Itu. Kalau seperti kemarin Fir'aun, aku beriman kepada Tuhannya Musa kayak gitu. Fir'aun yang tapi sudah klok gitu kan ngomongnya itu. Ya kan ada nabinya yang membawa risalah. Nah, yang membawa risalah itu rasul, utusan itu. Nah, itu begitu. Nah, kemudian setelah diikrarkan, dinyatakan, kalau masih ini kan belum nyata lah, dinyatakan harus dinyatakan itu. Nah, kemudian wa amilus sholih, dibuktikan. Jadi gak cukup iman tok, itu gak cukup. Jadi harus dibuktikan dengan amal soleh. Itu makanya kalau nuduh, buktikan tuduhanmu. Apa itu? Ya kalau dengan nuduh, oh kamu ini maling, mana buktinya? Ya buktikan. Ini tuh ayatnya. Amanu wa amilus sholehat. Memangnya kamu ngomong kok tekondi gitu lah. Dari mana? Nah terus kamu ngomong beriman, buktinya mana? Ya sholat, ya sholat, ya zakat, ya puasa. Ya itu yang apa? Yang langsung dari Allah. Juga apa? Tadi apa? Wa qulu linnasi husna, ngomong syapi dengan orang lain, ya berbaik dengan orang tua, nyantuni wong-wong sing durung gak duwe, menyantuni anak yatim, itu fakir miskin. Ini dari sejak Rasulullah itu ya begitu. Itu. Ya kalau sampean nggak sayang dengan fakir miskin ya itu. Ya sebenarnya apa ya, semua tuh sudah, kita tidak perlu iri dengan apa keadaan kita itu, semua memiliki kelebihan sendiri, punya fadilah. Orang miskin ya memiliki kelebihan juga, orang kaya juga punya kelebihan. Jadi gitu. Jadi tidak perlu diirikan. Bagi yang miskin ya sabaroh. Itu. Malaikatnya juga bingung nyatet gak duwe apa-apa. Yang sing sabar itu saja orang miskin itu. Ya memang berat ya, ujian gitu juga berat. Nah kita tidak bisa apa-apa. Nah, jadi di akhirat itu ya tidak banyak perhitungan. Itu gak banyak perhitungan. Kenapa ya? Tidak ada. Kalau harta kan banyak pertanyaan itu. Nah bagi yang kaya, nah keistimewaannya apa? Ya bisa yaitu ini menyantuni dengan kekayaannya itu. Ya miskin, ya tidak perlu ke sana, kamu bagian nerima. Gitu loh. Itu. Nah, jadi nanti apa? Ya muncul apa ya, bekerja. Ya ini kerjakan ini dapat upah gitu. Itu kan begitu. Ya kalau semua kaya, tapi besok tuh masa seperti itu pasti ada. Jadi nanti apa kayak zakat itu sudah ada gunanya. Tidak ada gunanya sudah itu, sudah ditutup. Gimana caranya nutupnya? Ya mungkin Allah dikayakan semua orang-orang itu. Ini kesempatan. Itu persoalan kesempatan ya itu. Ada nanti saatnya itu. Bagi wis parek kiamat lek sing ngene iki. Kehancuran dunia sudah dekat ini itu.
Sudah berarti sudah ditutup pintu sedekah, pintu zakat sudah ditutup. Ya orang sudah kaya semua. Itu. Jarang. Iya. Ekonomi sudah itu. Jadi bukan masalah apa ya, ini sudah takdir, kehendak Allah. Nah, apa dengan adanya apa wa'atuz zakat itu makanya ada orang miskin. Ya sudah, ini sudah ketentuan Allah gitu. Apa? Supaya sunnatullah ini berjalan di dunia. Ini kehendak Allah, ya sudah kita jalankan saja gitu. Nah, itu. Ya kita ngingkari. Ya kamu pun juga akan mempertanggungjawabkan itu. Apa? Gak nurut. Nah, itu. Fawailul lahum, maka celakalah lahum bagi mereka mimma katabat apa yang mereka tulis aidihim oleh tangan-tangan mereka, wawailun, dan kecelakaanlah lahum bagi mereka mimma yaksibun, karena apa? Mereka usahakan, kasab, mereka perbuat itu. Ya apa? Ya pemalsuan kitab suci. Nah, kalau dipalsukan berarti sudah enggak suci. Nah, namanya suci ya ori. Nah, itu. Jadi memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, urusan dunia. Nah, itu berat ini. Ujung-ujungnya apa? Dinanya itu ini yang mau saya baca yang 15-16 bahwa kalau orang yang mau kaya atau orang gampang di 15-16 itu dengan sholat tahajud sama dengan sholat duha sama tahajud, tapi dikasih nanti makanan. Tapi selanjutnya berikutnya nanti ini dibalas, kamu nggak akan masuk neraka karena sudah diminta, bukan karena kita. Ini urusan dunia dikasih oleh Allah. Kita kalau itu. Dunia dikasih. Iya, dikasih. Untuk kesenangan dunia itu dikasih. Ini ada di surat Hud. Iya, 15-16. Ngaji ini sebenarnya. Iya, ada di surat Hud itu, urusan dunia. Belum saya baca. Ini surat Hud itu ada. Jadi kesenangan dunia yo, istri, anak, harta. Oh, boy itu tuh. Wes pokoknya urusan dunia, jabatan. Itu duit. Semua itu akan dikasih oleh Allah itu. Tapi kamu gak dapat bagian akhiratnya. Kenapa? Tujuan dunia. Kemarin itu sempat ya ceramah gitu. Jadi kalau kita sholat, kalau ya memang kan ada nih selama itu ceritakan Ustaz kan kalau sholat dua kan untuk kita sendiri kan. Iya. Itu kalau niatnya beda memang dikasih. Dikasih, iya. Itu kan untuk artinya itu ibadah itu hanya kedok. Apa niatnya beda dikasih. Itu. 16-nya itu nanti hukumannya. Itu. Ya hanya Pak, sebatas dunia saja. Jadi kita itu sholat hanya untuk dunia. Kita beribadah hanya untuk dunia. Jangan begitu. Itu. Jadi kita ya lillahi ta'ala. Kalau niatnya banyak Pak Ustaz. Apa? Jadi kita sok tahajud tapi niatnya banyak. Ya ada dunia, ya ada akhirat. Ya nanti di doa saja. Itu ditaruh di doa. Jangan diniat. Niatnya itu hanya lillahi ta'ala. Jangan minta apa ya di doa. Doanya aja ya. Ya memang itu kalau ini memang bahas ini kan memang orang kan makanya niat gitu. Niat itu niat innamal a'malu binniyah kata Rasulullah itu. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada ini rukun, pondasi.
Tergantung pada niatnya. Kemudian apa? Nah, selama ini kan kadang-kadang kita salah sholat doa. Nah, kan Ya dikasih. itu, ya itu, Iya. Padahal kita iya nggak tahu. dikasih oleh benar. Kan kita Itu. nilai ta'ala aja, berarti Iya. kita niatnya nilai ta'ala. Ah. Makanya kemarin diluruskan sama lu. Kalau itu jangan macam-macam. Iya. Nilai Nilai ta'ala. Sholat gitu ya maksudnya. Maksudnya Ya. lihat ta'ala. Lihat ta'ala. Makanya kita sudah belajar loh masalah niat toh. Kita sudah belajar. Mungkin perlu digali lagi tulisan-tulisan niat. Nah, tapi di situ ditaruh di sholat ya. Iya. Makanya secara lisan kita usolli fardhol isya'i usolli sunnatad duhai rakaataini lillahi ta'ala. Guys, bukan karena apa-apa, wis gak ono kan gitu. Cuman kita itu Karena Allah Ta'ala. iya, cuman kita nggak memahami apa yang kita ucapkan. Terus sementara ini ya, kebanyakan juara itu mencari rezeki. Iya. Jadi Ya, di hati ya. Karena kita tuh apa? Fokus ke arah pada doa sholat duha itu. Allahumma baik rezeki fis sama'i fa'zilhu waina, yang ada di laut turunkan. Allah diperintah. Yes. Wa in kana fil ardi, ketika yang ada di bumi fa akhrijhu, dikeluarkan lagi. Waina, Allah diperintah gitu. Memang kalau orang sholat duha Itu. rezekinya lancar. Iya kan? Lancar itulah. Enggak tahu sih. Apalagi? Apalagi? Wa in kana fil ardi wa in kana ma'asiran. Saya lambat fayassiru. Cepet. Lek lambat cepet no. Jadi kan kalau orang yang rezekinya suruh sholat dua lah. Iya. Nah, itu ya bahaya itu. Bahaya. Kak paham syariatnya itu gitu. Apalagi? Wa in kana ba'idun, dan jika rezeki itu jauh, faqrifu, dekatkan. Cek enake. Kemarin dintekno kabeh iku. Padahal saya ketemu hadisnya tuh tiap hari itu loh, sendi-sendi kita tuh menuntut. Kita tuh dituntut, apa nuntut? Ya boleh kalau persidangan siapa dituntut kasus itu. Apa kak gemeteran kabeh ta? Sampai aku dituntut apa? Supaya bersedekah. Ya apa? Sahabatmu bingung, gimana? Jadi kita tuh punya 360 sendi. Dan setiap sendinya itu minta disedekahi dengan subhanallah. Dengan subhanallah, aduh bingung. Cak akeh ya Rasul. Ya, akhirnya apa? Kamu cukup apa? Ya banyak. Jadi gak sanggup ini loh. Mau sedikit presiden tuh gak sanggup saking banyaknya 360. Itu. Nah, kata Rasul apa? Divonis apa? Cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Itu kata Rasulullah. Tapi jarang orang yang tahu sedekah sendiri. Misalnya rezeki itu tadi. Iya. Kita harus sekarang yang tertera ya. dalam sholat itu ya tadi. itu coba CS semangat ngono. Karena orangnya memang manusia itu pamrih. Tapi di ayat 16-nya itu ya gini, enggak apa-apa tuh ya, tapi kita harus perdalam ya. Khusus ilmu sholat duha itu harus kita perdalam. Biar apa? Tidak mandek ilmunya di situ. Memang manusia itu sifatnya pamrih. Ya gak diiming-iming itu ya gak gelem. Itu sifat manusiawi. Setan kan mendorong. Nah, iya, makanya kita harus diperdalam ilmunya. Pengetahuan itu diperdalam. Supaya kita itu ya rotak menceleng titik ya kita menuju kepada kebenaran. Yang benar kayak apa kan gitu. Jadi walaupun tahajud itu kita doanya aja yang iya. Nah, jadi dalam doa itu kita mengadu kepada Allah dengan apa? Persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mengadu kepada Allah, minta kepada Allah ya sholat ya minta supaya dimudahkan kan gitu. Jadi kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah. Masalah ya dari sana sesuai sunatullah untuk menguji kita. Ya kita juga minta kepada supaya dikasih jalan keluar kan gitu. Ya gak duit ya dikit duit. Ya siangnya kerja. Yo tender atau apalah gitu lah. Kan gitu. Malamnya kita menghadap kepada Allah, paginya ya buka warung, ya ke pasar, kan gitu. Ya.
Nanti tersentuh takdir ya sudah terserah Allah gini-gini nanti. Oke, karena pelanggan kan ya itu gitu ya kita diuji itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' gak duwe harta. Ju lapar, kelaparan. Khauf ketakutan, takut apa? Takut apa? Terus gini Pak Ustaz, ya kalau kita waktu tahajud dan sholat duha, kita kan dapat rezeki banyak. Tapi untuk sedekah ya tetap tidak masuk surga. Kalau sedekah. Aslinya gini Pak, ibadah jenengan itu yang ngunduh, download, download dari pusat apa ya tabung rezeki yang punya sana itu. Ya dengan ibadah jenengan itu ya malam itu download, tidak usah diminta dikasih itu download. Nah itu kan apa? Jangan membangun hubungan dengan pemilik rezeki, sing biasa sing kayak rezeki itu. Kerja itu ya perantara saja. Itu ya lewat orang-orang pun juga jadi kerannya orang-orang itu. Pada hakikatnya ya dari Allah hakikatnya. Nah, makanya di situ kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di situ. Itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Itu. Menyembah dulu baru iyyaka nasta'in, meminta pertolongan apa saja. Gak duwe iya minta rezeki lah gitu toh. Itu. Apa persoalannya ya minta solusi. Itu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, memohon pertolongan. Hanya berarti kana liyane. Terus dia apa oleh aku jaluk tolong kepada manusia. Ya padahal toh aku gak duwe. Itu kan teknis. Teknisnya itu antara hubungan dengan sesama manusia itu teknis. Ya kalau ngaji ke paham nanti. Kalau paham dengan surat Al-Fatihah itu enak gitu. Ya kadang-kadang saya juga dihantui gitu-gitu. Aduh duit sampai entek buat pembayaran tuh ya Allah. Oh, buat bayar ini duit gak ono, ya ngeluh juga kadang itu. Ya tetap kita mendekat kepada menurut tenang gitu. Iya itu manusiawi gitu loh. Apa kiai kak yo ada juga cuman rahasia itu kan ditunjukkan. Walaupun saya gitu ya ada juga masanya itu. Ada cuman ya enggak ditunjukkan. Semua orang itu pasti kenapa bernyawa pasti akan diuji. Tingkatannya pun juga enggak sama. Ada dewe-dewe. Itulah Allah tuh ya maha pinter ya diatur ini sekian miliar orang itu iso gak podo. Tingkatannya pun iso gak podo. Enggak sama. Enggak bisa, jangan dinalar. Pusing kita itu kalau menalarnya itu. Dan lulus urut apa itu? Kalau lulus nanti ujiannya lebih naik lagi. Kenapa? Derajat kemanusiaannya naik, imannya naik, sabarannya naik. Ya untuk ujiannya lebih tinggi lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi beban, tidak akan diuji, tidak akan dicoba. Illa kecuali apa? Sesuai kesanggupannya. Itu. Allah itu tahu. Jadi kita jangan berprasangka yang aneh-aneh kepada Allah, yang tidak-tidak. Apalagi ngeluh. Ketika dikasih ujian itu baik, Allah itu baik kepada kita kalau kita dikasih ujian. Baik. Cara Allah sayang kepada kita itu cara Allah itu. Iya. Dengan ujian itu naik nanti. Apa? Ujian itu fungsi apa? Untuk mengetahui kualitas kemanusiaan kita. Terus bagaimana anggapan hambaku kepadaku, maksudnya aku Allah itu. Anggapannya gimana dengan ujian ini? Saya pancet di aku enggak. Aku dituduh-tuduh. Gitu so. Kan banyak kata orang dapat ujian Allah tuh dituduh gak karu-karuan. Itu dicela-cela tuh celadu. Akhirnya apa? Ngeluh. Iya. Coba orang ngeluh tuh apa sih yang keluar dari mulutnya itu? Sambat. Ya, nyelatu kepada Allah itu. Padahal itu ada maksud di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Itu kan begitu.
Ya, ya makanya ilmu agama itu gak pernah habis, terus aja walaupun mati muncul lagi, ada yang belajar terus kan begitu, gak akan berhenti itu. Nah, kan begitu. Walaupun di pemerintahan akan habis juga tuh, ganti lagi. Habis ganti lagi terus pemerintah terus ada, organisasinya tetap ada, orangnya ganti kan gitu. Saya kan mikir ya, kiki tahun piro ya kok rekrut pegawai. Pegawai saya kan ya enteng lah itu. Nah, kalau pemerintah kan pakai aturan itu, berdasarkan aturan kerjanya pakai aturan, rekrutnya pakai aturan ya, anak dewe tugasnya BKN, BKD, bagian pegawai. Kalau swasta namanya apa? SDM, HRD, ya Human Resource, personal itu bagian ya kepegawaian, nangani absen gak masuk. Saya itu baru tahu ya tugasnya personal ya itu ya ngurusi pegawaiku, ngurusi absen, ngasih apa lah itu. Untuk sekian ribu itu. Ya abot Pak, walaupun ngurusi absen sekian ribu ya abot ngerekap tuh sama kene kok. Iku. Abot ya. Sekarang pensiunan apa? ASN ya? Hah? ASN, pensiunnya tambah mundur 58 sampai 60. Iya. Mundur. Ditambahi masa kerja. Oh, ditambahi masa kerja. Tergantung tingkatannya. Iya. Kan saya juga belajar ada fungsional, ada manajerial. Yang manajerial itu sampai 60. Tapi kalau cuman teknis, fungsional itu 58. Fungsional 60. 60? Iya. Kalau satunya apa? Fungsional sama apa? Struktural 58. Kayak guru kan fungsional ya? Iya. 60 ya. Iya. Kemungkinan ada nanti diundur lagi 2 tahun, 3 tahun. Kemungkinan. Sampai stroke. Iya. Kaget masalah itu. Saya temukan banyak di sekolah itu, di lembaga itu masalah ini. Ada aku telok ya. Karena aku ya gak diminta, ya menang wae. Saya juga ngomong manajemen, ngomongin tentang integritas. Saya juga menyampaikan gitu. Ya nggak diminta, ya kan gak enak. Kalau saya diminta suruh ngisi, istighosah. Nah tak isi ceramah titik. Nah itu. Ya saya melihat gitu di lembaga ini. Ya guru-guru tuh mengadu banyak. Teman saya kan juga banyak itu loh. Itu. Kemarin kan garap-garap halal itu jadi pertemuan banyak itu, sama guru-guru, kepala sekolah ya, guru-guru itu ya, orang-orang masyarakat luas umum itu, UMK. Nah itu, jadi saya berteman dengan siapa saja, tidak peduli, tidak pilih-pilih saya itu ya. Kenapa? Ya saya itu sama saja, dengan apa bedanya saya dengan sampean? Tidak ada. Tidak ada. Derajat saya itu sama. Itu sama-sama manusia. Ya kalau saya punya pengetahuan ini karena saya tuh belajar kan gitu. Saya punya pengetahuan agama tentang ini, saya punya ilmu usaha. Saya nggak punya, saya nggak belajar. Kan di situ aja sama itu, kita tuh nggak ada bedanya. Jadi sama-sama mulianya lah di hadapan Allah itu. Nah itu begitu, tidak ada perbedaan. Kalau saya lebih mulia, akulah iblis lah. Niru iblis lah ya, aku lebih mulia dari engkau lah. Akulah fotokopi iblis lah gitu loh. Jadi sama gitu loh. Kalau saya lagi di depan ngomong ya, karena saya ngajar gitu. Ya suatu hari ya mungkin saya juga sama jadi di tempat lain ya, saya juga duduk di bawah. Jadi gak terus. Lewat khutbah Jumat ya saya di atas.
Ya bukan berarti ya lebih mulia, enggak. Saya ditugasi gitu aja. Disuruh khutbah. Saya jadi pemimpin ya memang disuruh jadi imam. Itu aja, nggak ada perbedaan, kita sama gitu lah. Sama-sama makhluk, ya itu. Tuh. Nah, jadi ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kita usahakan. Ini apa vandalisme istilahnya ya. Kalau apa buku itu disobek. Jadi apa? Gak mau fotokopi langsung disobek kesuwen yang nulis langsung disobek, itu vandalisme itu. Waduh hilang sealaman gue soro itu. Ya ini kayak gitu ini informasi tentang kenabian tuh begitu. Nah itu. Yang lebih parah lagi, lebih parahnya diakoni ini dari Allah itu. Ini tulis sendiri itulah. Ya karena apa? Ya karena apa? Masyarakat umum nggak baca itulah. Nah kalau kita supaya Muslim harus baca Al-Quran, kitab suci ini harus bisa baca. Itu. Gak tahu, gak apa-apa. Pokoknya iso moco, pokoknya moco itu sebagai ibadah. Sekolah pala wis gak ngurus kandungan ya. Jadi menurut kandungan ya kudu dibentuk pengajian itu yang membahas tentang itu, tentang ayat-ayat itu. Pokoknya harus bisa semua itu. Kenapa? Ini bagian daripada keimanan. Apa panduanmu? Kemudian yang di apa? Bagian terakhir apa? Ramadan. Apa panduanmu? Yang memandumu kok apa? Gak iso ngomong Al-Qur'an, gak tau maca. Gak iso maca. Gak bisa Pak, wajib itu, harus baca itu. Siapa nabimu? Garu-garu gini. Jadi jangan anu gitu nanti di kuburan itu. Panduanmu tuh apa? Jadi Al-Qur'an ini kan yang memandu kita hidup itu. Panduan hidup kita ini Al-Qur'an. Di awal sedikit hudal lil muttaqin. Kak hudal linnas ya. Hanya orang yang bertakwa saja yang bisa mengambil dan mau mengambil petunjuk. Itu. Muttaqin beda ya. Walaupun bukan beriman, Kak hudal lil mu'minin gak ngono bahasa iki lah. Oh iya, kelasnya lebih dukur meneh. Iya, khusus ini. Oh, beriman tapi gak sinau ya. Gimana bisa hanya orang yang apa bertakwa lil muttaqin beda kelasnya. Jadi ya lebih dukur maneh. Ya. Gelem belajar orang bertakwa. Kenapa? Belajar itu sudah bagian daripada ketakwaan, belajar itu. Ibadah. Tingkat tinggi juga. Dalam kajian gini-gini besar pahalanya itu. Itu. Jin sama malaikat tuh datang. Nih? Iya, kehilangan sore ini. Kehilangan. Ya enggak apa-apa. Ada artinya Al-Qur'an ini sudah mendarah daging. Gitu. Maksudnya kan kemarin kan bulan yang seminggu. Oh iya, bulan 10 pertama. Kan bukan iya. Puasa. Iya. Ini kan harinya Allah yang punya gitu. Iya. Ya diisi itu. Kalau sekarang sudah lewat. Lewat sudah. Nunggu tahun depan. Maksudnya puasa. Ya hari tasriknya poso. Iya. Hari Arafahnya poso. Itu bisa menghapus dosa setahun di belakang, setahun di depan. Dosa-dosa kecil. Iya. Nah itu lumayan. Itu. Dan kalau yang dimaksud dengan sunnahnya itu kan yang Mustafa bilang apa saya dengan kan pahalanya kan ibarat dalam berjuang tua semua kita jihad itu. Di situ yang apa semua menjalankan mulai jadi 1 sampai 9 puasa itu sama dengan sunnah-sunnah yang lainnya apa hanya sekedar sunnah aja.
di situ ya sebutannya 10 hari ya, 10 hari. Di situ sampean isi penuh dengan ibadah-ibadah, seluruh ibadah lek iso ilakoni semua kalau bisa. Kalau bisa. Ya, jadi makanya kalau saya ngomong itu ya menurut kemampuan. Iya, iya. Ya, menurut kemampuan. Ya, kita niru Rasul kan dilakukan semua itu kita. Ya, maksud saya Saya itu ya hari pertama saya kalau saya hari Ahad ini disuruh gini gak puasa aku. Ya ternyata gak situ poso, poso itu. Terus hari Senin saya disuruh agak puasa libur gitu. Kan saya kemampuan toh. Saya itu kan melayani itu, masa suruh makan-makan ini gak poso gak enak. Tapi pas yang 89 saya tuh puasa. Iya, saya. Tapi pas di apa di KUA aku makan. Mah gitu. Saya tuh akeh sing puasa rek. Aku milih puasa ae, ya pancen aku pancen poso. Nek kamu bersedekah ya tuku sego tak kumpuli. Dia tak pangan kami buka. Lah double pahalanya. Itu tasriknya. Pas hari Arafahnya gak ditukuno sego. Ya enggak apa-apa. Itu poso gitu poso. Waduh rek kalah aku cari mak-mak. Ya gitu ya apa gitu. Nah, puncaknya 10 itu Iya. kurban kalau mampu. Kurban itu juga sunah itu. Puncak 10 hari toh, cuman poso enggak boleh. Iya. Pada hari raya itu enggak boleh Nggak puasanya harus berhenti. Berhenti. Jadi puncak ibadahnya itu adalah kurban. Dari tanggal 1 kurban 2 puasa 3. lagi. Bukan, sebab puncak. Oh, puncaknya. Puncak dari 10 hari itu adalah kayak ditutup dengan berkurban itu. Iya. Itu kalau mampu. Kalau mampu. Iya, kalau nggak mau ya enggak usah itu. Ya sudah dari yang kalau puasanya 1 sampai 9. Ibadah yang lain itu disergepi. Iya. Kalau mampu sama nggak mampunya bedanya kita ini, misalkan ada kombinasi, misalnya kita kurban dengan patungan sapi terus kita beli kambing sendiri lebih mampu. Ya ini banyak apa ya hasilnya sudah itu kalau sekedar dulu kan bila kita berkurban kan memang berkurban iya. sesuai dengan mampu antara dengan patungan dengan beli ini sendiri kira-kira ini kan di situ itu apa ya orang yang mampu itu diperintahkan dianjurkan untuk berkurban mampu ya mampu jadi mau kurban berapa tahu di Persik ya. Itu berkorban limusin 17 ya mampu ya Kak perkaranya masalah mampu duit melimpah gitu. Jadi berapa saja gitu aduh jangan terlalu ya Allah ya insyaallah ya itu apa keistimewaannya orang kaya Iya. Jadi yang miskin tidak boleh iri. ya bersyukur melihat itu tuh bersyukur. Sesuai dengan kemampuan. Iya, kemampuan. Mau patungan apa mau beli sendiri. Saya pernah diumongi, Rasul itu pernah kurban 100 unta, tapi saya masih belum tahu dalilnya. Itu belum tahu, nggak tahu ya mungkin uang yang digunakan ya dari Ibu Khadijah masih hidup mungkin. Ya, kita sih atau dari mana kita nggak tahu tapi saya nggak tahu kok dalilnya belum saya ketemu itu ada yang mengatakan cuman nggak menyebut dalil gitu loh tapi Rasulullah pernah berkurban 2 kambing untukku dan keluargaku yang pertama kambing 1 yang kedua untukku dan umatku kambing gitu lah itu orang lain yang nggak mampu itu jadi sudah masuk itu sedangkan umat ya sampai sekarang itu iya yang miskin sudah tercover itu tapi kalau mampu ya kurbano itu sing nggak bisa terus ada lagi juga tanya antara akikoh turun akikoh ambil kurban dulu kurban tuh waktunya sebentar
Itu. Sementara akikah waktunya luas, kapan saja, setahun sekarang nggak iso, ya tahun depannya. Kalau kita misalkan lewat, itu nggak apa-apa. Lewat. Apanya? Akikahnya sudah lewat. Dulu mesti mungkin nggak sama sama orang tua. Katanya, nggak apa-apa kalau sudah bukan nggak apa-apa, maksudnya ada seperti itu. Maksudnya nggak akikah gitu. Iya. Akikah itu lah tebusan jiwa toh. Memang itu tugasnya apa ya dilakukan oleh orang tua sejak lahir. Cuman karena kondisi ekonomi sampai lewat ya kita akikah dewe, akikah sendiri, dikasih kemampuan. Apakah dulu dia akikah ya wis karo ya untuk menghindari keraguan itu ya akikah itu apa ya tebusan jiwa. Urip kok enak, lancar, gak banyak menemukan kesulitan-kesulitan, halangan-halangan jalan hidup itu. Ya kiko itu. Jangannya kok ono ya pakai kau itu lah tebus jiwamu itu. Nah, kepada Allah. Iya, lepas. Tapi kita iya, orang tua sudah tidak ada itu. 7 hari, 14 hari kelipatannya sejak lahirnya nanti kan ada berapa harinya 7, 14 sampai 21 terus setelah itu kan biasanya kan seminggu atau ya saya tahunya tuh seminggu tuh jadi ada rentetan akikah tuh rentetan nah itu mulai dari apa menyiapkan nama itu menyiapkan nama kemudian nama ya adzan iqomah terus ya kasih nama itu rentetan akikah paket kemudian apa sunat bagiannya itu menyembelih kambing 2 untuk laki-laki 1 untuk perempuan itu apa ibadah akikah itu. Nah, itu dilakukan oleh orang tua. Nah, sing sering ketunda itu sing bagian kambing nyembelih karena biayanya itu besar. Nah, itu begitu. Ya, kalau saya ya langsung saja ada rezeki ya langsung gitu. Ada rezeki ya langsung gitu. Karena itu ya kesempatannya. Jadi selesai. Tanggungan itu selesai. Nah, kalau kurban ya bisa tiap tahun gitu. Itu ibadah apa? Rangkaian ibadah puncak 10 hari pertama. Keistimewaannya Pak dicintai oleh Allah. Nah, di situ. Itu kurban itu apa? Macam-macam sih. Ada versi kalau kita misalkan saya gitu kurban itu apa sudah mewakili keluarga apa saya kadang-kadang mewakili sendiri. Soalnya versinya iya 3 nama ini katakan biasanya kalau sudah kurban itu sudah mewakili iya mbok ya orang-orang tuh repotnya wong-wong itu lah pakai akal ya terus gimana numpanya kok pedusnya kok cilik ngono nah iki sudah menalar ini sudah nih apa tiap tahun kadang-kadang ada yang muter lihat melihat saya terus anak saya istri saya iya ya tidak apa-apa gitu itu terus namakan saya kemudian apa satu ya tahun depan untuk istri, tahun depan untuk anak ini, terus muter lagi terus gitu, tidak masalah. Atau tiap tahun untuk saya dan keluargaku. Contoh lah, pokok bingung-bingung gitu lah. Rasulullah kan gitu. Jadi kambing yang pertama ya untuk aku dan keluargaku, kambing yang kedua untuk aku dan umatku lah. Nah orang ini karena dinalar akhirnya bingung. Tapi kita mesti nggak bisa ditulis itu penting saya korban untuk keluarga dalam atas nama kan gitu toh maksudnya tuh atas nama iya sama keluarga ya itu kan sudah terkadung gitu ya sudah kadung masyarakat ya kalau kita ya kadang kita harus apa ya kuat mental itulah untuk aku dan keluargaku masa tulisin hadis itu lah berakan hadis ini kayak sing maca iku gitu lah ya karena Pak Rasul tuh nyembelih sih aslinya enggak di musala
Tapi waktu Asli di rumahnya sendiri itu sunnahnya. rata-rata ada yang di dalam ini Kampung. lingkungan, bukan lingkungan apa, lingkungan masjid kan katanya kemarin Iya. saya dengar Iya. alasannya Iya di dari luar. airnya apanya kan Iya. gunakan ini harusnya di luar. Iya. Nah, itu di luar. Katanya sih nggak boleh seperti itu sih. Iya. Dari viral apa, ada yang ceramah larangan untuk apa sebenarnya di sekitar. Ya ada fakih. Apa ya, peruntukannya tuh beda. Nah, itu. Jadi di situ kan ada apa ya? Ya harus di luar lingkungan masjid. Itu. Ya karena aslinya Pak, Rasulullah ngomong ini untuk aku ya Rasulullah itu nyembelih dewe, bukan disembelihkan kayak sekarang di itu. rumah. Iya Rasulullah. Kan banyak di sekitar masjid atau dalam masjid. Iya, Indonesia di sekitar masjid semua. Ya nanti itu kan gini apa ya, limbah kalau darah kan najis itu, terus bau juga nanti itu apa merusak kenyamanan itu. Coba habis berapa hari lah ambu nih gak enak itu, ambu darah sudah busuk itu baunya gak enak, jadi harus di luar, harus dia makanya dikelola. Oh, air harusnya dipakai untuk apa itu gawe itu kan, yaitu ada yang apa tidak memperbolehkan. Jadi harus apa ya? Beli. Iya. Maksudnya minta. Iya, ya urunan gitu, entah gitu. Untuk itu ada yang seperti itu. Ya, itu ya. Jadi, yes. Ini ya Al-Baqarah ngerasani Yahudi. Udah ya? Yes. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.